Tidak tahu karena tidak pernah baca ini yang saya. Loh, tidak bingung. tahu bahasa Yunaninya mau saya bacakan, bahasa Ibraninya mau saya bacakan, mau? Pertanyaan saya tadi abang belum jawab. Pertanyaan saya belum jawab abang. Baik. Apa pertanyaannya? Pertanyaan saya begini. Dalam Al-Quran itu kan, iya. yang abang bilang tadi diserupakan, berarti satu orang dia memakai mukanya orang lain. Sekarang pertanyaannya begini abang, siapa itu yang diserupakan dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran siapa? Baik, boleh. Baik, saya jawab ya. Ya. Quran surat An-Nisa ayat 157, wa ma qataluhu, ya, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma sholabuhu, mereka tidak menyalibnya. Yang mereka bunuh, yang mereka salib, walakin subbihalahum, yaitu orang yang diserupakan, orang yang berubah rupa wajahnya dengan sabar, lagi dijelaskan. Siap, saya tahu, saya dengar. Iya, kalau saya lagi menjelaskan didengarkan, jangan ngelamun. Ngelamun itu loh. Iya, dengarkan dulu atuh. Iya. Jawab sudah. Iya, saya jawab, dengarkan. Menurut Al-Quran, Nabi Isa atau Yesus Kristus tidak dibunuh, tidak disalib. Kenapa? Karena hukuman disalib itu adalah hanya untuk orang-orang yang terkutuk. Nabi Isa atau Yesus itu bukan orang terkutuk, tapi orang yang mulia. Nah, apa kata Allah? Yang dibunuh, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Tidak ada ayat yang eksplisit siapa namanya, tetapi yang eksplisit adalah Yesus. Sabar dulu, lagi dijelaskan malah makanya, gimana sih, sungguh sangat nekat. Saya lagi jelaskan, lagi dijelaskan malah nggak mau mendengarkan, gimana sih? Dijelaskan itu didengarkan dong, sungguh sangat nyata. Coba jawab. Baik, saya jelaskan lagi ya. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa atau Yesus Kristus tidak disalib, tidak dibunuh. Yang disalib dan yang dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Secara eksplisit Al-Quran tidak pernah menjelaskan nama orang yang diserupakan, tetapi Alkitab membuktikan bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot menggantikan Yesus. Ya, ini saling melengkapi, saudara. Ya, emang Alkitab Anda membuktikan kalau Yesus tidak disalib. Lah, Anda percaya Quran atau percaya Alkitab? Sungguh sangat nekat. Gimana? Iya, Alkitab Anda sendiri, Alkitab sekarang begini. Bibel Anda sendiri mengatakan kalau Yesus tidak disalib tetapi diserupakan, diberubah rupanya. Ada ayatnya sampai 4 ayat. Dan kenapa kematian Yudas berbeda? Kenapa perut Yudas bolong? Karena dia menggantikan Yesus ketika disalib ini tuh. Ketika Yesus disalib diserupakan sama Yudas. Jeder. Dengar. Kita pakai logika saja ya, Bang. Begini. Iya, sekarang aku pakai logika. Baik, kita pakai logika. Baik. Sekarang aku pakai logika kan. Ini kan Anda kan bilang logika. Baik. Oke, silakan. Boleh. Terus. Begini, saya boleh, kan tamu silakan. Saya kan tamu, jadi minimal ya boleh. Ya, tamu harus menghargai tuan rumah. Gimana sih? Tuan rumah juga harus menghargai tamu. Udah, apa Anda mau tanya apa lagi? Sekarang begini, saya ikut abang punya alur pembicaraan saja. Saya ikut. Ya. Sekarang begini. Alhamdulillah. Saya ikut saja. Begini. Iya, apa? Kan abang bilang ketika di Taman Getsemani dia berdoa, rupanya berubah, iya toh? Nah, berarti sebelum dia disalibkan mukanya sudah berubah, betul tidak? Logikanya itu. Ya udah, nanti aku jawab. Berarti sabar. Berarti ketika dia menghadap Pilatus, menghadap Herodes, apakah
Di situ para orang Yahudi pada saat itu, apakah mereka tidak melihat, wah, kok ini mukanya Yesus seperti ini, yang kami tahu kok tidak seperti ini. Kalau saya ikut abang punya logika berpikir tadi, berarti sejak awal sebelum dia dihukum, orang sudah tahu bahwa dia bukan Yesus. Seharusnya seperti itu. Kalau saya kalau ikut logika abang. Contoh misalnya begini, contoh. Hari ini saya mau dimasukkan dalam penjara. Terus besoknya saya masuk penjara. Malam ini saya berdoa. Saya berdoa supaya muka saya itu berubah. Nah, ketika saya sampai di kantor polisi, pasti polisi mengatakan begini, kok dia lagi yang nongol, bukan dia ini, kok bukan dia sebenarnya. Kan bisa saja kalau kita ikut logika itu. Begitu abang. Jadi secara tidak langsung dalil abang itu sudah saya patahkan seperti begitu. Itu udah bagus ini. Baik, saya akan jawab pertanyaan Anda. Ya, coba Anda buka Matius sebentar ya. Matius 5 ayat ke-39. Ya. Nah, abang jangan gelisah, tenang aja. Matius. Ya. Saya akan buktikan kalau orang yang dibawa Pilatus, orang yang dihadapkan kepada Pilatus, orang yang digebuki, orang yang diludahi itu bukan Yesus. Kenapa? Kalau Yesus jangankan diludahi, jangankan ditonjok, teratuk batu saja akan dilindungi. Matius 5:39. Nah, saya akan buktikan kepada Anda yang dibawa, yang digebuki, yang diludahi itu bukanlah Yesus tapi Yudas. Saya akan tunjukkan itu. Dibaca dulu ayatnya. Matius 5 ayat 39. Ya. Dibaca yang kencang. Baca sudah. Baik, apa kata Yesus? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, saya akan buktikan kalau yang dibawa oleh tentara Romawi, yang digebuki, yang diludahi itu adalah Yudas. Kita buka Yohanes 18. Yohanes 18 ayat ini saya jawab, mau saya jawab, malah saya jelaskan ini. Saya jelaskan dulu, nanti Anda tanggapi. Nah, kan Anda kan minta, pertanyaan Anda kan bagus tadi itu. Siap. Saya bukakan. Iya. Apa? Iya, sabar dulu. Siap. Nih, Matius 18 ayat Matius Yohanes 18 ayat 23. Yohanes 18 ayat ke-23. Ketika Yesus di hadapan Hanas. Nah, 1 Yohanes. Ketika dia dibawa ke ini, astagfirullah, Gospel Yohanes pasal 18 ayat 23. Jaringan. Gospel Yohanes 18. Wah, sungguh sangat nekat. Sabarlah. Ayat Alkitab. Yohanes, Injil Yohanes, Injil non sinoptik ayat 23. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Terus salahnya di mana? Ya baik, saya jelaskan. Coba flashback kembali pikiran kita, ingatan kita, Matius 5:39. Saya sampai hafal ayatnya. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan apabila mereka menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Yohanes 18:23, ketika Yesus ditampar, ceblek,
jeblek, jeblek. Dia malah bilang begini bilangnya. Bilangnya begini bilangnya. Ya, bilangnya apa? Jawab Yesus kepadanya, jika kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Nah, ini bukan Yesus, karena kalau Yesus, nah benar kan? Kalau ini Yesus, sabar dulu, Mbak. Sabar dulu, sabar dulu. Lagi dijelaskan malah. Lagi dijelaskan malah. Nah, lagi dijelaskan, jangan kemana-mana. Kalau dalam Matius 5 ayat 39 yang ngomong itu Yesus, makanya harus diberikan pipi kanan ketika ditampar pipi kiri. Sedangkan di dalam Yohanes 18 ayat 23, ketika sosok yang dianggap Yesus itu ditampar, jelebek. Kenapa? Aku lagi improvisasi. Aduh, si abang ini lagi dijelaskan. Aku lagi jangan kabur. Belum saya selesai. Belum selesai. Bagaimana ditanggapi? Di dalam Matius 5, di dalam Injil Matius, di dalam Gospel Matius pasal 5 ayat ke-39, ini ucapan Yesus, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Sosok, sabar dulu. Aduh, belum selesai, ini sungguh sangat nekat. Kalau di dalam Yohanes 18 ayat 23, ketika sosok Yesus ditampar, jelebek, dia enggak responsif, dia tidak lupa dengan Matius 5:39, malah nanya, woi, kenapa kau tampar aku? Sakit loh, sakit. Sakit. Sabar dulu. Aduh, belum sabar dia. Kalau aku salah, kenapa? Kalau aku salah tunjuk. Sabar, ini nggak sabar. Sudah. Sabar. Aduh, sabar dulu. Belum selesai, abangku. Ini saya belum selesai, abang sudah. Nanti abang kalau saya sudah selesai, silakan ditanggapi. Matius 5 ayat. Aduh, bukan nggak serius, improvisasi abangku, di dalam Matius 5:3. Gimana ini mau dijelasin malah nggak bisa. Sabar dulu abang, sabar. Matius 5 ayat ke-39. Matius 5 ayat ke-39, ketika Yesus mengajarkan kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tetapi ayat ini kontradiksi dengan Yohanes 18 ayat 25. Ketika sosok Yesus ditampar malah komplain dia. Aku kok ditampar? Kalau aku salah, salahku di mana ya? Terus komplain. Nah, dia nggak memberikan. Aduh, kok framing. Ayo, Taufan, naik lagi, The Truth sini, The Truth kalau berani. Sama saya mah bubuk si Truth. Gak berani. Mana Edis? Musli, assalamualaikum, semangat pejuang kebenaran, amin, makasih. Giliran gak ada yang berani. Truth apaan? Truth mana berani dia sama saya. Cepe aja bubuk sama saya. Si Cepe aja bubuk, gak berani dia. Gua ngomong apa di mute. Dasar. 2 Korintus 12. Waduh, ada bule nih. Korintus 12 nomor ke-16. Kamu katakan di situ, itu nggak ada dalam original teksnya, dicek di dalam Bible Hub. Mana si Topan? Topan malah kabur.
Silakan on cam. Silakan on cam le Simon Karir. Simorangkir. Aduh. Le on cam. Makanya kau baca yang baik, jangan kau Iya, on cam dulu le. Alamak. Ya, gimana le? ya. Tadi mengenai yang kau bilang Matius sama Yohanes, ya. Ngomong apa sih abang ini? Ngomong apa abang? Sabar. Abang ngomong apa? Tadi menanggapi. Abang itu, nah abang tuh harus ada prolog dulu. Yang mana ya. Matius yang mana? Matius yang mu sebutkan tadi sama abang yang sebelum. Iya, Matius mana? Matius mana? Tadi saya banyak tuh Matius 27 ayat kelima. Ya, Yesus si Yudas digantung di tiang salib. Sedangkan KPL 1 ayat 18 Yudas matinya perutnya bolong. Yang mana? Bahwa kalau seandainya dirimu ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Yang itu. Dengan Yohanes yang mau bilang tadi Yesus ditampar, kenapa engkau menampar aku? Jadi jangan kamu ambil satu ayat, tapi bacalah ayat sebelumnya itu kenapa terjadi dan ayat sesudahnya. Jadi jangan kamu menyimpulkan satu ayat saja dengan menggabung atau menyimpulkan dengan ayat yang kau Ya, kita mulai diskusinya. Gak ada suaramu bang, suaramu gak ada. Nanti tujuan Tuhan itu untuk mengajarkan kasih dengan murid-muridnya ya. Jadi jangan kamu sambung dengan ayat yang tertulis UIAIU. Udah hapus satu lawan dua lah. Diam dulu ya, kita si Topan dulu nih. Ya on cam. Topan on cam. Halo bang. Nah, iya. Oke. Saya klarifikasi halak ayat yang iya baik. Dua halak Batak. Baca itu. Dua halak Batak melawan halak Sunda. Wih, halak Sanda, begini, halak Sunda satu orang, halak Batak dua orang. Oke. Ya. Begini. Saya apa dulu tanggapi yang abang bilang, berikan pipi kanan dan jangan sambil merokok bang. Abangku jangan sambil merokok. Jangan sambil merokok. Batang rokoknya jangan diperlihatkan, nanti Anda kena rungkat. Siap. Saya kasih tahu. Siap. Nah, sebentar dulu. Lae Simorangkir di ini lagu dulu ya. Lae Simorangkir dengarkan dulu, nanti kalau ada yang mau ditambahkan atau nanti Anda mau diskusi dengan saya selanjutnya boleh. Kalau enggak Anda di bawah dulu ya. Kita lanjutkan sama Lae Taupan dulu. Ya, silakan ditanggapi. Begini bang, soal yang abang bilang tadi soal perumpamaan tentang hal kasih itu masalahnya. Begini, di sini kalau pipi kananmu ditampar, berikan juga pipi yang lain. Istilahnya begini. Ada waktu itu Yesus dihadapkan dengan persidangan mahkamah agama, di mana Yesus diadili. Nah, ketika Yesus ditangkap dan dipukul, di situ Yesus bilang begini, kalau yang saya katakan itu benar, kenapa kamu tampar saya? Dalam artian seperti begini, yang Yesus sampaikan, Yesus beritakan, Yesus datang ke bumi, dia tidak ada tujuan untuk menegakkan hukum Taurat. Dia datang itu untuk menyelamatkan umat manusia. Masalahnya begini, berulang kali mahkamah agama itu, mahkamah orang Yahudi itu mencoba Yesus begitu loh. Sedangkan Yesus tidak pernah menantang itu. Jadi perkataan Yesus istilahnya begini, dia bukan berarti, dia hanya mengklarifikasi. Kalau yang saya katakan itu salah, kenapa kamu menampar saya? Contoh misalnya begini, saya sama abang. Saya tidak punya salah, terus yang saya lakukan itu benar, isinya saya melakukan itu benar. Tiba-tiba abang tampar saya tanpa alasan yang jelas. Saya bertanya sama abang, kok saya ditampar seperti begitu? Salah saya apa? Sedangkan yang saya lakukan itu saya selalu berbuat yang baik, saya membantu orang. Tiba-tiba abang menampar secara emosional, secara manusiawi, bahwa
Yang saya lakukan itu tidak melanggar titah Tuhan, tidak melanggar hukum Taurat, tapi kenapa saya ditampar seperti begitu? Tampar. Dan juga dalil-dalil yang sebelum-sebelumnya, tadi abang bilang diserupakan dan ditampar. Sabar bang, sabar. Aku cuma nanya satu hal, abangku. Aku cuma nanya satu hal. Kalau aku cuma nanya satu hal, iya, enggak, iya boleh kalau dipakai dilanjutkan. Aku mau nanya satu hal, kalau saya tampar Anda itu salah satu bentuk kejahatan atau tidak? Kalau dalam hukum positifnya delik pidana atau tidak? Kalau saya menampar Anda, saya meninju Anda, itu bentuk kejahatan atau bukan? Kalau saya menampar Anda, kalau zaman sekarang, kejahatan. Yang ya, lanjut jawabannya apa? Siap. Tadi menjelaskan apa? Silakan. Siap. Macam tadi abang bilang kan bahwa yang ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani rupanya berubah, logikanya. Itu kan belum pada penghakiman di Mahkamah Agama, itu kan belum terjadi. Kalau saja waktu itu wajah Yesus betul-betul berubah ketika di Mahkamah Agama, di persidangan, sudah jelas di situ bahwa orang semua itu lihat, majelis agama itu melihat bahwa rupa Yesus itu yang sebenarnya bagaimana. Buktinya bahwa mereka mengenal dia, mereka tahu dia bahwa itu Yesus yang selama ini menyebarkan firman Tuhan. Tapi kenapa abang bilang bahwa rupanya berubah? Itu menunjukkan bahwa dalil abang tadi yang mengatakan bahwa Yesus diserupakan itu sudah bisa dijawab bahwa itu terbantahkan. Ya, seperti baik, itu. Baik, sudah puas atau enggak? Kalau belum puas lanjutkan. Udah puas, baik. Ya, Anda tadi mengatakan bahwa menampar, meninju itu adalah bentuk kejahatan. Kan sudah dibilang oleh Yesus, Matius 5 ayat 39, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Jangan melawan, melainkan apabila kau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Sosok yang dianggap Yesus di dalam Injil Yohanes ketika dia ditampar malah ngelawan. Woi, oh, aku sakit loh, kenapa engkau tampar aku? Abang jangan begitu. Sahabat, ini improvisasinya loh, tuh aku lagi ngomong improvisasi. Ini kan aku. Ini kan aku, bukan Yesus. Kok nggak bisa? Gimana sih abang? Ini kan bukan Yesus. Aku ini mah Yonatan Nandar. Ini aku bang, bukan Yonatan Nanda. Bukan Yesus. Kalau aku pak, kok tidak boleh? Ini kan aku bang, bukan Yesus. Si abang ini gimana sih bang? Kan aku itu bukan Yesus, aku bang. Aku itu tidak boleh. Aku bukan Yesus, kok tidak boleh? Baiklah, oke, baik, oke, siap. Di dalam ayat yang pertama, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Tapi ada sosok yang berbeda yang dianggap dan menganggap dirinya Yesus, ketika ditampar malah komplain. Ya, kenapa kau menampar aku? Kalau aku salah, tunjukkan kesalahanku. Kalau aku benar, kenapa kau menampar aku? Lah, ini kontradiksi dengan Matius 5:39. Kenapa kontradiksi? Kenapa? Karena itu bukan Yesus, tapi Yudas. Mau saya tunjukkan ayat yang lain. Coba Anda baca Yohanes karena dia melawan dan dia tidak memberikan pipi kirinya. Konteks begini apa? Macet. Konteksnya itu, abang dengar dulu. Konteksnya di dalam persidangan. Dia diadili di dalam persidangan. Yang namanya persidangan, wajib hukumnya orang yang terdakwa, yang penggugat itu harus menyampaikan apa yang dia. Contoh begini. Contoh dalam persidangan persidangan zaman sekarang misalnya, pasti dia ditanya kenapa kau berbuat begini, dan pasti ada klarifikasinya, sama seperti Yesus. Kita harus lihat konteks abang, konteksnya pada saat itu Yesus diadili
peradilan, diadili. Makanya Mahkamah Agama itu berusaha supaya Yesus itu menyampaikan sesuatu begitu. Waktu itu kan Yesus hanya diam-diam. Jadi itu namanya asumsi, abangku. Asumsi itu namanya, tafsiran. Bukan asumsi. Sekarang saya tanyalah. Saya tanya sekarang, ya sekarang baik. Oke. Saya akan tunjukkan kalau yang Anda bicarakan itu asumsi. Sekarang saya tanya kepada Anda. Ya, ini saya akan tunjukkan kepada Anda kalau Anda ini berasumsi. Ini saya tunjukkan kepada Anda. Perhatikan. Ya, ini perhatikan dulu, perhatikan saya. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Kemana? Halo bang, mau kemana? Ada tamu. Oh iya, kabur teman-teman, silakan ya. Lucifer, pasien berikutnya. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Yang pertama, orang-orang meludahi Yesus. Yang kedua, meninju Yesus. Yang ketiga, memukul dia. Nah, aku mau tanya nih sama oton-oton. Silakan pasien berikutnya. Kabur dia. Emang beda, kata Yesus. Kalau kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Mau di persidangan, mau di kebon, mau di kamar, mau di mana ya. Kalau ada orang yang berbuat jahat, jangan dilawan, tapi berikan pipi kananmu. Tapi ketika dia ditampar, kenapa engkau menampar aku? Aku kan nggak salah. Kalau aku salah, tunjukkan salahnya di mana. Kalau aku benar, kenapa engkau menampar aku loh? Ini kan bertolak belakang, kontradiksi. Kenapa? Itu bukan Yesus, tapi Yudas. Karena dia bertolak belakang, kontradiksi. Paham nggak? Nah, silakan naik pasien berikutnya. Pasien berikutnya. Halo. Bapak Kristen atau Muslim? Muslim. Oh, Bapak. Mohon maaf Pak, belum bisa on cam Bapak. Di sini wajib on cam. Alkitab buktikan Yesus tidak disalib. Nah, silakan pasien berikutnya. Lae si morangkir. Mau lihat godang, Le. On cam, Le. Tunggu sabar. Weh, lah ini ganteng sekali nih, Le. Weh, dipuji ganteng malah close cam. Sabar kau. Nih, Ya. yang Jangan kamu melawan orang. Yang abang bandingkan antara Matius dengan Yohanes itu, ya. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi bang, di sini Yesus itu berbicara, Yesus itu sedang mengajarkan tentang kasih kepada murid-muridnya sebelum ia ditangkap, ya bang ya. Nah, ini dibuatnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus mengajarkan untuk tidak melawan orang yang berbuat jahat, yang berarti tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya bang ya. Kemudian yang abang bilang tadi di Yohanes, ya, ini di saat Yesus disidang, ditanya-tanya oleh hakim, ya bang ya. Yesus mengatakan, mengapakah engkau menanyai aku? Seharusnya yang dimaksud Tuhan Yesus ini, mengapa ia ditampar, wajar. Seandainya ibaratnya abang lah ditampar tanpa ada sebab, pasti abang bertanya demikian, kenapa engkau menampar aku? Kemudian bang, kalau seumpama
yang dibawa ke persidangan itu bukanlah Yesus, kalau seumpama yang abang bilang itu yang diserupakan dengan Yesus, Ya, baik. logika lah bang ibaratnya. Kalau Ya, ini aku pakai logika, abang nih, Baik. ada si Udah A, selesai si belum? A, Udah si selesai A belum? ibaratnya, dengar dulu. Dengar Ya, dulu. silakan, Le. Seandainya si A ini menjadi orang DPO, kemudian yang dibawa ke persidangan itu bukanlah si A tapi si B. Apakah persidangan itu tetap dilanjutkan, bang? Apakah ibaratnya yang di persidangan itu tidak mempertanyakan ini kenapa si B? Seharusnya kan yang DPO itu si A. Itu gimana menurut abang, bang? Oke, sudah selesai. Jadi abang tuh Sudah. kalau bisa, bang, Iya, jangan udah abang selesai apa mengambil belum? satu ayat saja. Ya, seharusnya abang itu Abang udah selesai ambil atau dua ayat belum? sebelumnya dan ambil ayat setelahnya, ya. Jadi jangan Iya, abang ambil sudah selesai atau ayat belum? simpulkannya dan abang membandingkan Sudah selesai dengan atau ayat belum? yang lain. Astagfirullah. Ya. Oh, udah selesai apa belum? Jangan baik. abang Ya, istilahnya udah. menyimpulkan hanya satu ayat. Aduh, mau ditanggapi Baca nggak? ayat Mau sebelumnya ditanggapi dan apa baca nggak? Ayat sesudahnya. Iya, mau ditanggapi apa Ya. enggak? Mau. Tidak perlu, bang. Tidak perlu. Oh, ya. kok tidak perlu? mentanggapi. Sungguh sangat macet. Aduh, kok Ya. nggak perlu? Imanilah. Loh, ada abang. ini. Imanilah. Loh, abang, ya. Jadi jangan kok nggak menghujat perlu? agama lain. Ya. Narasi lama. Saya nggak menghujat. Iya, Di mana tidak penghujatan perlu. saya? Di mana penghujatan saya? Ya. Di mana penghujatan Ya, saya jangan tanya? Imanilah, abang yang iman. Yang menyatakan Yesus tidak disalib, yang mengatakan Yesus tidak disalib itu Alkitab, abangku, bukan saya. Yang mengatakan Yesus berubah rupa itu Alkitab. Yang mengatakan Yesus berubah rupa dengan rupa yang lain, Markus 16:12 itu Alkitab. Abanglah yang mengatakan Al-Quran. bahwa Yesus yang disalib itu bukan Yesus, ya. Abang yang mengatakan. Iya, itu, makanya. ya. Kami percaya Coba buka. bahwa yang disalib itu Sekarang saya adalah tanya Yesus, sama Anda. ya. Sekarang saya tanya Tidak sama usah Abang. abang suruh-suruh saya, ya. Tidak usah. Ini mau Kami diskusi saja, sama ya. enggak mau dia. Tidak usah. Takut abang Lae. Aduh, kabur. Aduh, Lae enggak. Aduh. Abang ibaratnya tidak melanjutkan yang ini. Oh, kok tidak melanjutkan? Imani saja. Takut. Imani saja, Bang. Sudah, imani. Ya. Antikristus, abang ini antikristus. Iya, imani saja. 6666. Perdalam aja. Ya, Abang yang perlu mendalami, antikristus ya. abang nih, ah. Itulah yang abang dalamin. Oh, giliran Edis bahas Quran. Haleluya, amin. Saudara, Tuhan memberkati. Ketika agamanya dibahas, jangan bahas Alkitab, Bang. Sungguh sangat nekat. Kabur, sudah saya